Selamat pagi teman-teman. Ya, kita ke weekly analysis untuk gold dan indeks US. Mohon maaf, minggu kemarin saya nggak share untuk forex, ya, karena memang waktunya yang nggak cukup, waktunya yang nggak sampai untuk saya bikin analisa dari untuk yang forex. Nah, teman-teman, kalau kita lihat directionnya gold ya, sebenarnya oke ya, directionnya dia butuh naik dulu, turun baru naik, ya, naik dulu ke supply, harapannya price turun, baru setelah itu dia ajar naik, ya. Cuman waktu itu supply-nya ini break dulu, ya, baru dia turun ke demand, demand pun perlu break dulu, baru setelah itu dia diangkat lagi ke atas, ya, sampai ke 26.3 ini di malam NFP. Nah, cuman saya tanda lihat teman-teman, di kondisi ini sudah terjadi fake fake out kembali ke atas. Nah, kita akan coba gambarkan ya, next ke depannya kita harus seperti apa ke gold, apa ke gold. Karena efek dari NFP itu sendiri teman-teman. Saya kan mulai dari chart kosong aja, ini forex.com. Saya mau ke Wanda aja. Ini gambaran kemarin teman-teman. Saya hapus dulu. Jangan Wanda, Forex Open. Nah, kalau melihat weekly-nya ini, dia terpantau merah ya teman-teman. Sorry, weekly-nya ini terpantau merah ya teman-teman ya. Dan weekly-nya ini, kalau dilihat bahwa highest-nya ini, ya support di sini. Lalu ini ada resisten di sini. Oke. Lalu kemarin dia bikin shadow sampai di harga 2024 ini shadownya. Kalau price memang weekly-nya mau turun lagi, yang dikejar pasti area ini teman-teman. 1978. Nah, kita akan coba detailkan di daily. Nah, oke. Di daily sebenarnya krusialnya di sini teman-teman. Kenapa? Karena waktu ini naik, si daily ini sambil menciptakan demand. Yang demand ini at least sampai hari ini belum broken. Ya, demand ini sampai hari ini belum broken, di tes beberapa kali tapi nggak broken juga. Lalu level di bawahnya kalau sampai itu nanti broken ada di sini teman-teman. Oke, 1996 ya. Jadi kelihatan bahwa price ini potensialnya kalau dia sampai broken demand yang kemarin menahan harga beberapa kali, next targetnya 1996 ya, bawahnya 1971. Oke, ini yang terjadi untuk si daily. Tetapi itu kan pernyataan jika demand ini broken teman-teman. Kalau demand itu nggak broken ya dia akan coba retest ke atas lagi pastinya. Harganya di berapa? Kita akan cek 28,9 ya, 28,9 sebagai area resisten di sini. Oke. Nah, sekarang kita coba cek di 4 jam ya. 4 jam yang kemarin kita punya gambaran bahwa price akan naik dulu lalu turun baru naik. Ya harapan begitu, baru naik. Untuk gambaran minggu lalu. Kemarin mungkin kesalahan saya terlalu konsen ke zona-zona yang ada di dalam sini.
Bisa cari zona-zona yang fresh yang ada di dalam situ tanpa melihat zona asli yang besar di daily. Terlalu bersemangat teman-teman. Saya bilang salah. Karena apa? Demand harus broken dulu baru dia melejit ke atas. Ya. Dan hasil NFP pun kalau teman-teman lihat kemarin dia bikin resisten, dia bikin support. Turun dulu bikin support baru dia bikin resisten lagi. Ya. Berarti memang NFP berefek yang cukup kuat. Karena price harus bolak-balik. Sebenarnya banyak harapan orang mungkin NFP ini akan searah. Ya, NFP ini akan searah. Karena data semua strong. Karena data dan news yang kemarin rilis hampir semua strong hijau semua. Early earningnya hijau, NFP hijau, unemploymentnya hijau. Cuman ISM service-nya big US ya yang bikin market naik ini teman-teman. Jam 10 ini. Kalau kita lihat, nah ini jam 10 ini teman-teman. Dia naik karena si ISM service. Nah, sekarang nih untuk gold, what happened? Di bawah dia tertahan di demand ini, ya, di atas dia tertahan oleh supply-supply di sini. Di bawah tertahan oleh demand, di atas masih ditahan oleh supply. Demand yang ini sudah pecah ya teman-teman ya. Nah, berarti ini ada range yang cukup besar nih teman-teman. Dari harga ini sampai ke bawah 40 poin untuk gold. Nah, pastinya besok yang saya pantau atau saya lihat adalah ini dulu teman-teman. Sini support sebagai tahanan demand daily ya. Kalau melihat kondisinya ini ada break cuma tertahan supply ya. Nah, di sini akankah si price ini akan mencoba lagi ke leveling ini teman-teman? Ya, jadi area yang cukup krusialnya di sini sekarang. Sebentar, nah, ya, demand krusialnya di sini. If dia kembali ke sini dan tertolak, ada potensial dia lanjut lagi untuk run up. Ya, if zone ini break, ada potensi untuk dia lanjut ke bawah. Ya, oke. Jadi pantauan yang sangat krusial besok di 2031 sampai 2024. Ya, 2031 sampai 2024. Ini harus kita pantau. Kalau itu sampai break ada potensial dia untuk lanjut ke 1996. Tapi kalau ini nggak break dan dia harga tertahan, dia akan tes lagi 26.3. Jadi sebelum ada action di sini ya cari dulu reversalnya, cari dulu penolakannya. Ya teman-teman ya. Oke, ada dua
skenario yang bisa terjadi. Nah, bagaimana kalau kita melihat DXY? DXY, plan yang kemarin, ah, oke, harus break dulu, baru ada reversal. Ya teman-teman ya. Break dulu baru ada reversal. Jadi ternyata setelah ini break dia lanjut ke atas si price-nya. Kalau dilihat sekarang bahwa dia sudah mencapai si MPL ini teman-teman, sebelah kiri jauh. Eh, Bentar saya hapus dulu. Ya, ini sudah mencapai si MPL-nya. Oke, MPL sudah sampai target, penurunan sudah sampai target, apakah dia akan balik ke atas? Nah, kita lihat teman-teman bahwa di sini ada supply yang akhirnya di broken, ya, supply akhirnya yang broken, ya, supply ini pecah menurut daily-nya. Oke, kalau menurut si H4, supply ini pecah, dia butuh turun dulu, baru dan naik lagi ke atas. Ya, nah waktu DXY turun ini, mungkin si gold ini akan ke bawah naik dulu, ke bawah naik dulu teman-teman. Ya, DXY turun, gold akan di bawah naik. Karena mereka potensinya hampir selalu berlawanan. Ya, lalu di mana areanya untuk menunggu lokasi buy? Perkiraannya di sini. Ya, nah berarti waktu dia turun ada konfirmasi dong. Kalau teman-teman lihat di sini ada konfirmasi sebenarnya. Ada break, ada lower low. Kalau naiknya naik kemana? Ya ini siapa ini? Ya, dari sini bisa naik ke sini, dan dia drop ke diamond dulu, baru up ke atas. Ya teman-teman, sepertinya cukup clear apa yang saya jelaskan. Besok ada ini ya teman-teman ya. Rabu nggak ada news dari US. Yang ada di US hanya di hari Kamis dan Jumat, CPI, inflasi. Ya teman-teman, tolong diperhatikan, inflasi ini cukup bisa membuat harga bolak-balik juga. Ya, thanks for watching. Semoga ini membantu Anda, dan terima kasih. Selamat berakhir pekan teman-teman. Thank you.